Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yanike Anastasia Anggraini Eskom MTI. Saat ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komputer Program Studi S1 Teknologi Informasi pada Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia dengan NIDN 0201048101. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep dan peran sistem informasi dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Komponen teknologi informasi, bentuk-bentuk sistem informasi untuk mendukung bisnis perusahaan, metode perancangan sistem informasi, dan tantangan pengelolaan sistem informasi. Mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa agar mampu membuat desain sistem informasi sederhana suatu proses bisnis di perusahaan. Pada mata kuliah ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan sistem dalam perusahaan atau organisasi di era global. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan infrastruktur teknologi informasi, serta mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang diantaranya adalah bidang pengajaran yang akan saya uraikan melalui 3 aspek, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment. Bagian yang pertama adalah delivery, di mana delivery ini adalah cara penyampaian materi perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah dibuat dan disampaikan pada awal pertemuan saat kontrak kuliah. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen diharapkan mampu menunjang pencapaian profil lulusan, khususnya pada program studi S1 Teknologi Informasi. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan penyusunan kurikulum yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Materi perkuliahan antara lain pengantar sistem informasi, strategi bisnis dan strategi sistem informasi, perdagangan elektronik, sistem pendukung keputusan, dan sistem pakar. Dari perkuliahan saya mengacu pada sumber ilmiah baik fisik maupun digital yang berkaitan dengan kompetensi pembelajaran. Referensi yang saya gunakan yaitu Sistem Informasi Manajemen tahun 2024, Eureka Media Aksara Purbalingga, dan Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer 2013 Rineka Cipta, Jakarta. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran Student Center Learning, di mana metode pembelajaran ini berpusat pada mahasiswa yang dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menumbuhkan pengetahuan
sikap, perilaku, serta kemandirian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan diantaranya ceramah, disertai dengan tanya jawab, presentasi kelompok, case-based learning, di mana mahasiswa menyelesaikan studi kasus dan membuat ringkasan dari studi kasus tersebut. Serta practice-based learning dengan diberikan soal praktik sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Demikian bentuk delivery yang diterapkan dalam pengajaran. Selanjutnya bagian kedua adalah interaction, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa dengan penyampaian materi pembelajaran. Bentuk interaksi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu interaksi secara langsung melalui tatap muka secara offline, di mana ruang kelas. Hal ini dapat dilihat dari interaksi saat tanya jawab, serta melakukan diskusi pada saat penyampaian materi. Interaksi yang kedua adalah interaksi tidak langsung, yaitu melalui media pembelajaran e-learning yang telah disiapkan oleh Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia, maupun melalui media sarana WA Group sebagai sarana diskusi dan tanya jawab di luar kelas. Demikian bentuk interaction yang diterapkan dalam pengajaran. Selanjutnya bagian ketiga dari DIA adalah asesmen, yaitu penilaian dari proses dan hasil pembelajaran dari mahasiswa. Kriteria dan bobot penilaian yang saya lakukan meliputi tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian penjelasan mengenai delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya semua hari ini? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di semester ini pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk pertemuan kali ini, berikut Ibu tampilkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester itu kita laksanakan di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester kita laksanakan di pertemuan ke-16. Untuk kontrak kuliah kita, tugas sebesar 40%, UTS sebesar 30%, dan UASnya sebesar 30%. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih detail, kita bahas dulu tentang sistem ya. Kita pengen tahu nih, apa sih arti sistem itu sendiri? Di sini sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Jadi sistem itu apa sih? Sistem itu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu ya. Contohnya misalnya sistemnya itu misalnya kampus kita
Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Di dalamnya itu ada sistem, ada mahasiswa, ada prodi, ada keuangan, kemudian ada BAK, dan ada fasilitas. Nah, semua sistem ini saling berhubungan satu sama yang lain, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya tentang karakteristik sistem, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komponen sistem. Karakteristik yang pertama komponen sistem yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan, berinteraksi, artinya selalu bekerja sama membentuk satu kesatuan. Kemudian yang kedua ada batasan sistem atau biasa disebut dengan boundary ya. Batasan sistem itu daerah atau ruang lingkup antara sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Masih mempunyai sistem sendiri-sendiri sehingga tidak saling tumpang tindih ya. Yang ketiga itu lingkungan luar sistem. Apapun di luar data sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Jadi sistem yang di dalam nggak bisa berjalan. Contohnya misalnya mati lampu ya. Saya nggak punya genset nih, lagi mati lampu, terus akhirnya mahasiswa tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah ini artinya lingkungan dari luar sistem yang mempengaruhi sistem yang di dalam. Yang keempat berikutnya penghubung sistem merupakan media penyambung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya sehingga membentuk satu kesatuan. Kemudian masukan sistem atau input di sini ya. Karakteristik berikutnya. Sinergi yang dimasukkan ke dalam sistem, masukan dapat berupa masukan perawatan. Adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut bisa beroperasi katanya. Dan masukan sinyal ialah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Kemudian yang berikutnya keluaran sistem adalah hasil energi dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Kemudian ada lagi proses ya pengolahan sistemnya, bagian pengolahan yang akan merubah menjadi masukan menjadi keluaran. Jadi kegiatan belajar mengajar contohnya. Jadi ada input, proses dan output yang menjadi contoh. Karakteristik yang terakhir yaitu sasaran sistem. Sasaran sistem berguna untuk menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Suatu sistem akan berhasil jika mengenai sasaran atau tujuannya. Sudah bahas tentang sistem, kemudian sudah bahas tentang karakteristik sistem. Nah sekarang kualitas informasi. Karakteristik ciri-ciri informasi. Ciri-ciri informasi yang pertama benar atau salah. Ini berhubungan dengan realitas atau tidak. Kalau misalnya si penerima mempercayai berita tersebut benar, informasi tersebut benar, artinya maka akan bernilai benar dan sebaliknya, gitu ya. Kemudian ciri informasi yang kedua adalah baru. Informasi tersebut baru diketahui oleh penerimanya. Ketiga, tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberi nilai tambah pada informasi yang telah ada. Keempat, ciri informasi berikutnya adalah korektif. Informasi dapat menjadi suatu koreksi atau informasi yang salah atau palsu sebelumnya. Penegas informasi itu bisa mempertegas informasi yang telah ada atas kebenaran informasi yang telah ada. Misalnya kalian dapat informasi, oh nilainya Retno misalnya dapat B, benar nggak? Gitu, itu kan baru ucapan ya, belum dikatakan benar atau
salah, benar atau salah gitu ya. Nah, bisa dikatakan benar penegasnya apabila sudah muncul KHS-nya. Kemudian kualitas informasi itu yang pertama akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias serta tidak menyesatkan gitu ya. Jadi harus akurat. Kemudian kualitas informasi yang baik berikutnya adalah tepat pada waktunya. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Ketiga, itu relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Jadi apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu bermanfaat atau tidak gitu, untuk si penerima informasi. Itu ciri-ciri maksudnya kualitas dari sistem informasi yang baik ya. Ini ada siklus hidup sistem informasi, gambar di depannya. Nah, sekarang kita bahas siapa saja yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem. Yang pertama itu biasanya perwakilan dari setiap departemen atau di bagian di mana sistem tersebut akan dipakai. Kemudian yang kedua, user yang bukan teknis atau biasanya IT profesional ya. Yang ketiga biasanya sistem analis. Nah, sistem analis ini biasanya yang bertanggung jawab untuk mendesain dan mengembangkan sistem informasi. Sistem informasi dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan dan peningkatan pastinya ya. Semakin lama semakin pesat. Yang pertama, sistem informasi tradisional ya. Nah, sistem informasi tradisional ini dioperasikan dan dikelola secara manual atau semi manual. Yang kedua, perkembangan berikutnya itu sistem informasi berbasis komputer. Kemudian yang ketiga, sistem informasi berbasis jaringan perkantoran. Meningkat lagi ada sistem informasi lintas platform. Ini sistem informasi. Berikutnya kita bahas tentang manajemen. Sebelumnya kita udah konsep sistem, kemudian udah informasi, sekarang manajemen. Di depan ini ada gambar ya, gambar informasi dan sistem informasi untuk semua tingkatan manajemen. Jadi ada tingkatannya ya. Tingkatan yang paling bawah yaitu manajemen tingkat bawah. Nah, manajemen tingkat bawah ini biasanya contohnya misalnya mandor, pengawas ya. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu tingkatan manajemen tingkat menengah. Biasanya ini kepala divisi, kemudian kepala cabang, itu posisinya di menengah ya. Kemudian yang paling atas, manajemen tingkat atas itu biasanya ada direktur, wakil direktur, dan eksekutif lainnya. Ini tingkatan sistem informasi manajemen. Apa artinya? Artinya sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berinteraksi dan bekerja sama untuk melakukan fungsi pengolahan data, yaitu menerima masukan atau input, mengolah, kemudian mengolahnya, memproses dan menghasilkan keluaran yang berupa informasi yang berfungsi sebagai salah satu pendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen. Ini secara lengkap pengertian dari sistem informasi manajemen. Jadi bisa kita simpulkan, sistem informasi manajemen yaitu sistem penyajian informasi yang cepat dan akurat. Dua syarat utama yang sangat dibutuhkan oleh pihak manajer dalam mengambil sebuah keputusan agar bisa tetap bersaing ya. Jadi berarti penting sekali ya sistem informasi manajemen ini, karena untuk
pertama. Ya, dalam pengambilan sebuah keputusan itu ada yang biasa disebut dengan P3 ya. Penyelidikan, perancangan, dan pemilihan. Dalam analisis pengambilan keputusan biasanya dibedakan 3 jenis pengetahuan yang berhubungan dengan hasil, yaitu yang pertama kepastian. Pengetahuan yang lengkap dan akurat mengenai hasil tiap pilihan, hanya ada satu hasil yang dipilih. Jadi hanya satu saja yang dipilih ya. Resiko yang kedua, hasil yang mungkin diperoleh bisa diidentifikasi dan semua kemungkinan peristiwa dapat diletakkan pada masing-masing hasil. Yang ketiga, ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini beberapa hasil mungkin timbul dan dapat diidentifikasi, tapi tidak ada pengetahuan mengenai kemungkinan yang dapat diletakkan kepada masing-masing hasil. Perlunya pengembangan sistem. Kenapa perlunya pengembangan sistem? Biasanya yang terjadi di dalam perusahaan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga karena ada masalah ini maka dibutuhkan nih pengembangan sistem harus seperti ini, nggak bisa pakai yang lama atau harus dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Nah, semakin lama teknologi semakin pesat, semakin meningkat, harus tetap mengikuti perubahan zaman, nggak bisa kita stuck di situ saja. Kemudian perubahan zaman yang ketiga, udah pasti perubahan zaman semakin berkembang, kita juga harus mengikuti. Yang keempat, keinginan top manager. Nah, pimpinannya pengen merubah sistem yang ada. Lebih baik pakai begini. Nah, itu dia tadi ya. Ada 4 alasan kenapa perlunya pengembangan sistem. Karena adanya permasalahan instruksi, maka sistem perlu dikembangkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul, meraih kesempatan-kesempatan yang ada, atau memenuhi instruksi yang diberikan. Kemudian indikasi keberhasilan pengembangan sistem biasanya disingkat dengan PIECES ya. Apa sih Bu? Ada singkatan PIECES itu: performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service atau pelayanan. Ini singkatan dari PIECES ya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Vira. Bagaimana sebuah sistem bisa gagal mencapai tujuan meskipun semua komponennya ada? Oke, baiklah ya. Kita jawab dulu ya sebelum lanjut ke yang lain bertanya. Jadi bisa saja bisa gagal karena misalnya koordinasinya buruk ya. Koordinasi yang buruk antar komponen, kemudian input yang salah, kemudian proses yang tidak efisien. Nah, itu dia tadi. Itu bisa menyebabkan gagal. Padahal sudah lengkap gitu ya. Cukup kira? Cukup, Bu. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, Nabila, silakan. Saya ingin bertanya, kalau sebuah perusahaan itu sudah memiliki manajer yang sudah sangat berpengalaman, apa mereka masih membutuhkan sistem informasi manajemen? Bukankah pengalaman yang lebih penting? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pengalaman itu memang penting ya, Nabila. Tetapi biasanya SIP itu menyediakan basis data, kemudian analis yang objektif untuk mendukung dan atau bahkan mengurangi resiko kesalahan ya, dan bisa mempercepat sebuah keputusan. Nah, jadi walaupun maksudnya udah ada manajer yang berpengalaman gitu
Bukan berarti SIM tidak dibutuhkan, tetap dibutuhkan. Yaitu apa tadi? Untuk sebagai acuan kita dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Baiklah, ada pertanyaan lagi mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang lain? Cukup. Oke. Baik, sekarang Ibu ya yang mau bertanya ya, boleh ya? Boleh. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan alasan utama kita mempelajari konsep sistem informasi manajemen. Apa sih alasan utamanya? Ada yang bertanya? Saya Silakan yang mau jawab aja ya. Silakan aja. izin menjawab ya. Yang pertama itu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional. Yang ketiga mempermudah koordinasi dan komunikasi. Yang keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yes. Yang kelima memberikan keunggulan kompetitif. Yang keenam membantu perencanaan dan pengawasan. Yang ketujuh mengurangi resiko dan meningkatkan keamanan data. Sip. Bagus ya, benar ya. Jawabannya Ajay itu 7 ya tadi ya. Ada 7 alasan mengapa kita mempelajari konsep sistem informasi manajemen. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup. Pertanyaan lagi, materi hari ini dapat kita simpulkan yaitu mempelajari konsep sistem informasi manajemen dalam mata kuliah sistem informasi manajemen itu memberikan pemahaman mendalam ya tentang bagaimana teknologi informasi, manusia, dan proses bisnis berinteraksi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi ya. Ini kesimpulannya ya. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya ya, minggu depan dengan materi sistem informasi berbasis e-bisnis. Jadi Ibu harapkan materi hari ini tetap diulang di rumah, dibaca-baca lagi, nanti Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Kemudian untuk materi minggu depan itu bisa cari-cari gitu ya, apa sih e-bisnis, sehingga nanti pada saat kita ketemu udah ada gambaran tentang materi ini. Itu saja, sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri.